Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Anies Baswedan mengungkapkan rahasia di balik gercepnya DKI menangani COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara perihal langkah cepat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani virus corona baru penyebab COVID-19. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat mengadakan konferensi secara virtual dengan pelaku usaha di Jakarta pada hari Selasa 28 April yang lalu. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta turut mengawasi dinamika yang berkembang dari seluruh penjuru dunia, mulai dari Spanyol, Amerika Serikat hingga Korea Selatan. Pemprov DKI Jakarta juga menurut Anies mempelajari kapan negara-negara itu melonggarkan pembatasan. Pelajaran-pelajaran itu bisa diambil lantas diterapkan di DKI Jakarta dalam wujud berbagai kebijakan. Kata Anies, jika ia ingin berbagi beberapa alasan kenapa kita bergerak cepat dalam hal ini di Jakarta. Katanya hal itu mempelajari apa yang terjadi di China, di Korea Selatan, di Jepang, juga di Thailand. Terutama ada di Italia. Dengan semua itu yang telah kami awasi sejak Januari, banyak pelajaran yang dapat dipelajari dan juga berharap dapat mempelajari hal seperti ini dari negara-negara lainnya untuk dapat segera keluar dari tindakan social distancing besar-besaran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga ditanya, kapan kehidupan di Jakarta akan kembali normal? Lalu apa jawaban Anies? Anda tahu ini pertanyaan bernilai $1 miliar Amerika Serikat. Kami tidak bisa memberikan jawaban. Jika kami memiliki jawaban atas pertanyaan ini, kita pasti berharap sudah bebas sekarang. Ini masih merupakan sesuatu yang perlu didalami. Tapi pendapat Anies adalah, begitu kita melihat banyak hanya bukan flattening, tapi juga penurunan dalam kasus positif, penurunan dalam kasus kematian. Ujar ex-Mendikbud itu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menghimbau kerjasama semua pihak untuk menanggulangi COVID-19. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta membutuhkan semua pihak untuk bekerja sama dalam menanggulangi COVID-19. Sebab menurut dia, proses penyebaran juga upaya penanggulangan COVID-19 ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam situasi seperti sekarang, tegasnya, yang dibutuhkan adalah tindakan cepat oleh para pemangku kebijakan. Dan semua pokoknya, dalam situasi seperti ini yang penting adalah action terlaksana. Birokrasi mengikuti kemudian, regulasi dan lain-lain. Menurut Anies lagi, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan elemen yang ada di garda terdepan dalam perang melawan COVID-19. Upaya pencegahan oleh garda terdepan itu seharusnya dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kerja-kerja tenaga medis dapat terbantu, bukan malah diberikan beban yang semakin besar. Yang garda terdepan dalam menghadapi kita semua adalah kita yang bisa menjaga. Pertahanan terakhirnya adalah teman-teman medis. Teman-teman medis itu bekerja luar biasa. Kalau pertahanan depannya bobol, makin banyak yang harus dirawat, maka makin besar bebannya. Dan kita berharap dari dukungan ini kita bisa berkampanye sama-sama semangat untuk bekerja sama, saling mendukung, dan mengurangi penyebaran COVID-19 dengan cara disiplin untuk menjaga jarak, disiplin untuk berkegiatan di rumah. Lalu kepada para pelaku usaha, kata Anies, tentu saat-saat ketika COVID-19 merebak seperti akhir-akhir ini merupakan waktu yang sangat berat. Mengingat pelaku usaha harus bisa membuat keputusan baik untuk menjaga bisnis dari hantaman perekonomian yang turun, serentak harus berupaya menjaga para karyawan yang menggantungkan nasibnya pada keputusan bisnis pemilik usaha. Khusus bagi teman-teman dunia usaha, katanya membayangkan situasi yang tidak ringan. Karena setelah COVID-19 ini adalah masalah ekonomi. Dan tiap pribadi yang berdiri di sini selaku pelaku usaha memiliki anak buah, puluhan, ratusan ribu yang harus tetap mereka kelola supaya ratusan ribu keluarga yang ada juga tetap bisa berkegiatan dan bukan merupakan sesuatu yang ringan. Jadi, kata Anies atas pemerintah menyampaikan terima kasih.
Selain sumbangan ini merupakan titipan tanggung jawab yang tidak kecil kepada Bapak Ibu sekalian. Karena ratusan ribu keluarga menggantungkan kepada keputusan-keputusan yang besar, di mana Bapak Ibu mengambil di dunia usaha pada minggu-minggu ke depan. Tentu, Anies juga berharap pelaku usaha dapat membuka dan juga membuat keputusan-keputusan bisnis secara cepat, serta tepat. Dengan begitu, usahanya dapat bertahan selama periode merebaknya COVID-19. Kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha tetap dibutuhkan ke depannya. Karena kita mengetahui bahwa situasi sulit sekarang dan berbeda dengan krisis-krisis lainnya. Biasanya ada masalah demand lalu terganggu pasar. Ada masalah supply terganggu pasar. Ini dua-duanya terganggu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kekuatan untuk menjalani masa yang sulit. Kabar bahagia datang dari Anies Baswedan terkait dengan coronavirus yang terjadi di Jakarta. Jika PDB terus menurun, maka kita akan menuju ke normal. Pembatasan sosial berskala besar PSBB periode kedua di Jakarta memasuki hari kelima sejak diperpanjang pada hari Jumat lalu 24 April selama 28 hari ke depan sampai dengan 22 Mei mendatang. Dalam masa kurun waktu tersebut perlahan namun pasti perubahan mulai dirasakan. Salah satunya adalah menurunnya jumlah penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta dan pemakaman dengan protap COVID-19 perharinya. Angka yang kita lihat hari ini mencerminkan kebijakan kita 2 minggu sebelumnya. Selalu ada jeda, tapi setidaknya 2 minggu. Ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri pertemuan bersama sekitar 129 perusahaan multinasional dan asosiasi bisnis secara virtual pada hari Selasa 28 April. Dalam pertemuan tersebut, salah satu peserta bertanya kepada Anies terkait kemungkinan apakah PSBB akan diperpanjang lagi dan apa sebenarnya patokan Anies dalam menentukan kapan Jakarta bisa beraktivitas normal lagi. Anies menjawab apabila dalam 2 minggu ke depan grafik positif COVID-19 terus menurun, ada kemungkinan Pemprov DKI Jakarta memutuskan keluar dari periode PSBB. Ketika nanti pasien dalam pengawasan terus menurun, tingkat kematian juga menurun, kita akan menuju kembali ke normal. Kita berharap hal ini segera terjadi. Begitu kata Anies. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Nasional Doni Monardo sebelumnya juga memuji DKI Jakarta dengan menyebut penambahan harian PDP, ODP, dan kasus positif COVID-19 di ibu kota berangsur-angsur melandai. Data dari corona.jakarta.go.id pun mengungkap, kasus positif COVID-19 memang tampak turun sejak 21 April 2020, 167 kasus menjadi 120 kasus di hari berikutnya. Kemudian berturut-turut turun ke 107 kasus, 99 kasus, 76 kasus, 65 kasus, dan kembali ke angka 86 kasus pada hari Senin 27 April. Memang ada kabar gembira ini datang dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, di mana menyatakan penyebaran virus corona di DKI Jakarta melamban sangat pesat. Kata Kepala Gugus Tugas Doni Monardo, ia menjelaskan khusus DKI perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat dan saat ini sudah mengalami flat. Doni juga menyebut perlambatan yang sangat pesat tersebut disebabkan penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Bapak Gubernur DKI Jakarta ini berhasil melaksanakan PSBB. Begitu kata Doni. Persebaran virus corona yang cepat membuat pemerintah melakukan PSBB di berbagai daerah. Salah satunya yang pertama kali menerapkan PSBB adalah Jakarta sejak hari Jumat 10 April yang lalu. Terhitung PSBB di Jakarta sudah jalan selama 2 minggu. Jakarta merupakan daerah dengan penderita COVID-19 terbesar se-Indonesia. PSBB selama 2 minggu ini ternyata memberikan dampak yang sangat besar dalam mencegah penularan COVID-19 yang semakin membesar. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkap bahwa setiap harinya terdapat penurunan jumlah kasus baru. Hal ini disampaikan melalui konferensi video usai rapat bersama Presiden Joko Widodo pada hari Senin 27 April yang lalu. Untuk khusus DKI, perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat cepat. Doni juga bersyukur karena kurva penderita COVID-19 di Jakarta sudah merata. Penurunan data ini terlihat melalui situs resmi Pemprov DKI Jakarta.
Awalnya, pada 15 April yang lalu penambahan kasus baru menunjukkan jumlah tertinggi sebanyak 223 orang. Tetapi pada 21 April mengalami penurunan secara signifikan. Dan pada 27 April tercatat ada 70 kasus baru di DKI Jakarta.